Nah, pagi ini saya akan sharing sebuah pewahyuan pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan baca ayatnya, satu ayat yang sering kali kita baca, bahkan saya yakin Anda hafal dengan ayat ini. Mari sama-sama kita baca, kita buka ayat ini 1 Tesalonika pasal yang kelima di ayat 18. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita keras baca ayat ini. Saudara yang ada di rumah, keluarkan suaramu sampai minimal terdengar di telinga saudara masing-masing ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sama-sama 2 dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum saya mencoba menjelaskan ya ayat ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saya akan mencoba memulai pengajaran firman Allah ini berangkat dari titik ini. Coba Anda lihat gambar yang pertama, PowerPoint yang saya kasih sama saudara. Saya mau tanya dulu sama saudara, berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita ini punya Tuhan adalah Tuhan yang baik? Saya ulang pertanyaannya dan tolong Anda jawab lewat chatting, saudara ya. Berapa banyak di antara kita yang ada dalam doa ini kita percaya bahwa kita ini punya Tuhan adalah Tuhan yang baik? Engkau percaya punya Tuhan yang baik? Kalau saudara percaya engkau punya Tuhan yang baik, katakan di chatting, saya percaya saya punya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Chatting saudara mulai dari awal. Bahwa itu bentuk aplikasi iman saudara. Saudara begitu yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang kita percaya itu memang adalah Tuhan yang baik. Saya sengaja memulai pengajaran firman Allah ini dalam bentuk pertanyaan. Sebelum saya jelaskan tentang mengucap syukur. Bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah. Yang tujuannya saya mau tunjukkan. Karena ternyata ada banyak orang Kristen di luar sana. Mungkin juga termasuk kita. Kebanyakan kita orang Kristen gagal mengucap syukur. Makanya saya buka dulu dengan satu kalimat pertanyaan. Apakah saudara percaya bahwa kita itu punya Tuhan, Tuhan yang baik? Lalu yang kedua saya tambah pertanyaannya. Saya gak sempat tulis. Ya, kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, apakah saudara percaya juga bahwa semua yang disediakan Allah, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu juga adalah yang terbaik? Dua pertanyaan, tolong dijawab. Percayakah saudara Tuhan kita Tuhan yang baik? Yang kedua, apakah saudara juga percaya bahwa semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang disediakan Tuhan itu semua adalah yang terbaik? Saudara percaya itu? Saya tambah pertanyaan yang ketiga. Apakah saudara pernah? Ini tolong dijawab juga saudara ya. Apakah saudara pernah, yang ketiga pertanyaannya, saudara ini mengalami satu keadaan yang tidak baik? Apakah saudara pernah mengalami dalam hari-hari yang kita lewati sebuah cerita kehidupan yang tidak baik? Sepertinya nggak nyambung ya pertanyaan saya. 1, 2 sama yang ketiga. Sepertinya nggak connect. Sepertinya nggak tersambung gitu pertanyaan saya. 1, 2 sama yang ketiga. Kita percaya, saya yakin jawaban kita sepakat. Semuanya kita setuju bahwa kita semua percaya kita punya Tuhan, Tuhan yang baik. Dan kita juga percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan, kita percaya bahwa semua yang disediakan Tuhan kepada kita itu semua adalah yang terbaik buat kita. Tapi pertanyaan ketiga ini gak nyambung. Apakah saudara pernah mengalami hal yang tidak baik dalam hidup saudara? Pernah gak mengalami satu cerita kehidupan yang tidak baik? Saya yakin jawaban kita semuanya berkata, pernah. Saya pernah mengalami keadaan yang tidak baik. Saya pernah mengalami satu hari kejadian yang tidak baik. Mungkin Anda berkata, bukan cuman pernah saja Pak Pendeta, sering kali saya mengalami keadaan yang tidak baik. Saya yakin
Di antara kita pasti pernah bahkan sering kali mengalami satu kejadian peristiwa keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Lalu kenapa ya seperti nggak nyambung? Percaya Tuhan yang baik, coba Anda lihat di gambar yang kedua ini. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, kita katakan amin. Dan kita selalu percaya Dia menyediakan yang terbaik juga dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita ini yang percaya kepada Dia kok bisa mengalami keadaan yang tidak baik? Bingung kan Anda dengarnya ya. Pendeta pagi ini agak membingungkan ya khotbahnya, pengajarannya. Tunggu dulu saudara ya. Seperti memang gak nyambung. Percaya Dia Tuhan yang baik, yakin Dia menyediakan yang terbaik. Tapi kenapa kehidupan kita yang percaya kepadanya Dia baik, menyediakan yang terbaik, kok kita bisa ya mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami kejadian yang sering kali tidak baik dalam hidup kita? Ini seperti satu cerita yang barangkali Anda pernah dengar. Ada orang tanamnya biji semangka, tapi ketika dia panen hasilnya buah melon. Sebetulnya di dunia ini nggak ada seperti ini. Kecuali hanya Bruri Peso 5 yang berkata, di alam nyata apa yang terjadi. Tahu lagu itu saudara? Buah semangka berdaun sirih. Cuman dia, Bruri Peso 5, tanamnya buah semangka, daunnya sirih. Di dunia ini nggak ada. Tapi ada satu cerita yang barangkali saudara pernah dengar, ya kan? Ada seorang, dia di rumahnya punya benih, punya bibit. Dia pikir itu benih semangka. Rupanya orang ini gak tahu bedanya dan belum mengerti ini benih semangka, ini benih buah melon. Dia pikir ini benihnya bibit semangka. Dia tanam di ladang tanahnya yang posisinya agak jauh dari rumahnya. Dia pergi ke ladangnya, dia tabur, dia tanam benih semangka itu. Setelah dia tanam benih semangka, dia percaya nanti 3 bulan aku akan panen memetik buah semangka. Dia pulang. Bulan demi bulan berlalu, singkat kata ini kan cuma cerita saudara ya. Lalu 3 bulan kemudian dia datang ke ladangnya. Dalam sepanjang perjalanan dia sudah harap-harap, dia udah berpikir senang sukacita. Oh, aku hari ini akan panen, pasti lihat buah semangka. Tapi betapa kagetnya si bapak ini begitu nyampe di ladang yang posisinya agak jauh dari rumahnya. Ternyata yang dia lihat, yang dia mau panen bukan buah semangka seperti ada lihat di gambar. Dia kaget, yang dia panen, yang dia lihat buah melon. Anda bingung kan, kok bisa begitu? Karena ternyata si bapak ini yang menabur benih, yang menurut dia tanam semangka, panennya melon. Dia ini salah sangka. Coba bilang sama-sama saya, salah sangka. Dia salah berpikirnya, salah sangka. Dia sangka yang dia tanam, dia bawa rumah itu adalah bibitnya benih semangka. Ternyata enggak, dia salah sangka. Itu memang benih melon. Itu seperti kalau salah sangka ya, kita datang ke rumah makan, kita pesan sama pelayan di rumah makan restoran. Saya pesan minumannya es teh tawar. Nggak taunya yang datang es teh manis. Bisa begitu kan? Sering terjadi begitu. Kenapa bisa begitu? Si pelayan nggak connect, salah sangka dengan permintaan kita. Salah sangka. Saya coba mau jelaskan sama saudara. Kita ini percaya gitu loh. Kita punya Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Kita nggak ragu. Kita begitu yakin bahwa kita punya Tuhan yang baik. Dan kita juga percaya Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik juga buat kita. Tapi pertanyaan ketiga, lalu kenapa gitu loh? Percaya dia Tuhan yang baik, yakin dan percaya menyediakan juga yang terbaik buat kita. Kita iman itu. Lalu kenapa kita bisa mengalami keadaan kejadian hal yang tidak baik dalam hidup kita? Kejadian yang tidak baik itu kan menurut kita. Itu kan kita yang berkata, yang berpikir ini hal yang gak baik. Kadang kita berontak, kadang kita emosi, kadang kita marah, kadang kita kepahitan, kadang kita kecewa sama Tuhan. Kok bisa sih Tuhan saya ngalami seperti ini? Saya udah taat, saya udah beriman, nurut firman-Mu. Daging kita ini loh berteriak gak terima.
Kita berkata, kok saya ngalami hal yang gak baik. Misalnya ada lagi dagang kerja bisnis. Dalam perhitungan kalkulasi saudara akan untung hasilnya. Ternyata rugi. Ada berpikir job ini pasti berhasil, proyek ini pasti kena saya. Ternyata gagal, kena orang lain. Atau Anda check up ke dokter, periksa badan gak enak. Anda berdoa sehat dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan Tuhan, disehatkan Tuhan. Waktu periksa, dokter mendiagnosa berkata, Bapak Ibu atau Bapak ini sakit ini. Anda gak terima. Anda berkata, saya mengalami keadaan yang tidak baik, kesehatan saya gak baik. Bisnis saya gak baik, keuntungan saya gak baik. Selalu ada banyak kejadian peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Kita suka mengatakan saya mengalami keadaan yang tidak baik. Kenapa? Padahal saya ulang, kita percaya yang pertama kita punya Tuhan yang baik. Dan kita percaya Dia selalu memberikan, menyediakan yang terbaik. Lalu kenapa yang ketiga? Kok kita bisa mengalami keadaan tidak baik? Itu kan prasangka kita. Itu kan kita yang ngomong. Itu kan pikiran kita yang berkata keadaan kita gak baik. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Ingat Roma 8, 28. Kalau memang bisa multimedia bisa sediakan karena saya gak catat. Ada satu ayat yang legend yang sering kali kita hafal ini ayat. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang, masih ingat ayat itu? Bahwa Allah dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk yang kita katakan gak baik tadi. Senang, susah, ditolong, belum ditolong, sakit, sehat. Itu termasuk dalam koridor kata segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan. Segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Selalu. Jadi kita harus tahu loh sekarang. Sekarang harus tahu. Kemarin gak tahu gak apa-apa. Tapi sekarang lewat pewahyuan pengajaran firman Allah. Anda semua kita harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Allah itu turut terlibat dalam segala sesuatu kehidupan kita. Mendatangkan apa? Jelas Alkitab katakan Dia hanya mendatangkan kebaikan. Bagi siapa dong? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan seterusnya. Kita tahu sekarang lewat ayat ini. Kita percaya Dia Tuhan yang baik. Dan Dia selalu menyediakan, mengerjakan yang terbaik juga buat kita. Kita saja yang salah sangka, mulut kita saja yang berpikir berkata, aku mengalami keadaan tidak baik, rugi tadi, sakit tadi badan kita. Ada banyak sih cerita kehidupan yang kita suka mulut kita berpikir berkata, saya mengalami kejadian yang tidak baik. Ada banyak hal saudara ya, ketinggalan kereta, ada orang ketinggalan pesawat, awalnya ngomong tidak baik, tidak taunya pesawatnya jatuh, dia selamat. Masih berani Anda berkata ketinggalan pesawat tadi itu kejadian tidak baik. Ada banyak hal kita suka salah sangka. Nanti ujungnya baru kita ngerti. Oh ternyata yang saya katakan tidak baik itu cuma salah sangka. Ternyata tujuan Tuhan mendatangkan kebaikan. Bagi siapa kebaikan itu Tuhan sediakan. Jelas Roma 8:28 katakan bagi orang yang mengasihi Dia. Pemicunya, triggernya itu ada pada kata ini. Mengasihi Dia. Saudara ini orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Selama kita mendapati diri kita di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa kedapatan benar pagi ini kita mengasihi Tuhan. Gak usah khawatir. Yang Anda bilang tidak baik, Tuhan katakan itu baik buat kamu nak. Aku tahu kamu mengasihi aku. Yang sedang aku kerjakan itu kebaikan buat kamu. Cuman kita saja yang salah sangka. Kita saja yang salah berpikir berkata ini tidak baik kejadiannya. Jangan kecepatan kesusu ngomong tidak baik. Itu sangkaan yang salah. Kenapa sih kita bisa berkata enggak baik?
Barangkali bukan gak baik, daging kita yang merasa gak nyaman. Kenapa sih seringkali kita orang yang cinta Tuhan, percaya Dia Tuhan baik, mengerjakan kebaikan. Kok bisa-bisanya kita berkatakan dengan berani, aku mengalami keadaan tidak baik. Peristiwa yang aku alami hari ini, mungkin di PHK itu. Anda berkata, ini kejadian tidak baik. Sebetulnya mungkin tidak baik. Bukan tidak baik sebetulnya. Tapi daging kita yang gak nyaman. Makanya mulut kita teriak, ngomong gak baik. Daging kita loh yang teriak. Saya mau bilang sama saudara ya, dengar baik. Jangan saudara jadi orang Kristen yang ditipu habis-habisan sama daging saudara. Bertahun-tahun lamanya jadi orang Kristen. Bertahun-tahun lamanya ikut Tuhan. Tanpa sadar ternyata kekristenan kita ditipu habis-habisan sama kedagingan kita. Di sini baru ketahuan ternyata kekristenan kita ini kekristenan masih kedagingan. Daging kita suka teriak. Daging kita suka tipu kita. Saya tidak ingin Anda yang mendengar pengajaran firman Allah ini ada ditipu oleh kedagingan saudara. Di luar sana udah banyak orang Kristen ditipu sama kedagingannya. Yang teriak gak terima itu daging kita. Yang marah itu daging kita, gak terima, berontak, kecewa itu daging kita. Mengatakan saya kok ngalami seperti ini, itu ke daging kita merasa gak nyaman. Dengarkan baik-baik, fokus Tuhan itu bukan menyediakan kebaikan, bukan menyediakan kenyamanan. Fokus Tuhan itu menyediakan kebaikan buat kita, bukan kenyamanan saudara. Dan seringkali kita fokusnya lain, fokusnya adalah kenyamanan bukan kebaikan. Yang kita katakan gak baik, Tuhan katakan apa? Itu baik. Makanya jangan jadi orang Kristen yang salah arah. Kalau Anda jadi orang Kristen ternyata yang kita kejar itu kenyamanan. Nanti banyak ketahuan bahwa kita itu masih kedagingan ya. Kristen kedagingan itu Kristen yang bagaimana pendeta? Kristen yang mengejar yang namanya kenyamanan. Fokusnya cuma kenyamanan. Ikut Tuhan ternyata yang dikejar kenyamanan. Padahal fokus Tuhan bukan kenyamanan. Dia fokusnya mendatangkan kebaikan. Tapi kita berkata enggak baik karena kita merasa enggak nyaman. Daging kita loh yang teriak merasa enggak nyaman. Jadi saya ulang, jangan kita lagi-lagi terus-terusan bertahun-tahun ditipu sama kedagingan kita, saudara ya. Daging kita merasa nggak nyaman. Makanya kalau kita lihat di kata pengkhotbah pasal 3, lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dulu tentang ayat pertama tadi yang kita renungkan. Saya baca ulang ya. Seringkali yang membuat kita gagal mengucap syukur itu apa? Daging kita nggak nyaman. Saya baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini inti yang sedang kita bicarakan. Sebab dikatakan Alkitab, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini kita mengerti bahwa ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan kita. Itu ada terwujud dalam hidup ini. Yang Tuhan mau hidup kita dalam segala hal itu mengucap syukur, itu kehendak Tuhan. Tapi kenapa pertanyaannya kita sebagai orang percaya seringkali gagal mengucap syukur. Ini kan intinya kita bicara. Karena kita ditipu sama kedagingan kita. Daging kita suka teriak, gak nyaman. Jadi membuat kita itu berkata, saya ngalami kejadian gak baik. Itu sebetulnya bukan gak baik, tapi daging kita yang gak nyaman. Dari awal sebetulnya Tuhan itu katakan, ikut Yesus itu gak nyaman. Nah ada banyak orang ternyata ikut Yesus yang dikejar kenyamanan. Kebalik-balik, ditipu kita sama kedagingan kita. Yang kita kejar kenyamanan. Padahal dari awal Tuhan katakan ikut Yesus tuh gak nyaman. Masih ingat gak ayatnya? Lukas pasal 9 ayat 23. Ayat yang sering kali saya lepaskan, saya ajarkan sama saudara. Dari awal Tuhan tidak pernah menjanjikan yang namanya kenyamanan. Fokusnya Tuhan kebaikan, bukan kenyamanan. Masih ingat itu ayat Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, terima kasih multimedia. Setiap orang, kata setiap orang berarti tanpa kecuali termasuk kita semua. Setiap orang kata Yesus yang mau mengikut aku.
Kita ini orang yang mau ikut Tuhan kan. Bagaimana caranya kata Tuhan? Ia harus menyangkal dirinya, menyangkal dagingnya. Memikul salibnya setiap hari dan baru apa? Mengikut aku. Ikuti gaya hidupku, ikuti cara hidupku kata Tuhan. Ternyata ikut Yesus sudah gampang. Ikut Yesus itu gak bisa kita kejar kenyamanan. Kita akan gagal menjadi orang Kristen yang mengucap syukur. Kita mulai bisa temukan gambarannya jelas. Kenapa ya kita jadi orang Kristen kok gagal mengucap syukur. Bukan ucapan syukur yang keluar, omelan persekutuan. Kenapa gagal melakukan kehendak Allah mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita temukan baru ketahuan sekarang ternyata aku masih Kristen kedagingan. Belum bisa menyangkal diri, belum bisa pikul salib. Ketahuan sekarang ikut Yesus ternyata jadi Kristen. Yang kita kejar kenyamanan. Ingat fokusnya Tuhan kebaikan bukan kenyamanan buat kita. Makanya seringkali gak heran begitu kita mengalami cerita waktu kehidupan yang gak nyaman hidup kita. Daging kita gak terima. Daging kita kecewa sama Tuhan. Kok saya ngalami gini sih? Kerjaan saya kok ngalami gini, ekonomi saya kok gini, kok badan saya sakit, kok rumah tangga saya, kok anak saya, kok istri saya, suami saya, macam-macam cerita itu. Yang kita katakan tidak baik, itu sebetulnya nggak nyaman daging kita. Daging kita menipu kita, makanya kita teriak. Saya ingin pagi ini kita memahami firman Allah ini dengan baik. Di luar sana ada banyak orang Kristen yang ditipu habis-habisan sama kedagingannya. Bahwa ternyata dia jadi Kristen ikut Yesus yang dikejar kenyamanan. Fokusnya Tuhan itu kebaikan bukan kenyamanan. Saya ingin tunjukkan sama saudara kenapa kita gagal mengucap syukur. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Lagi-lagi ini ayat yang apal kan, sering kita baca. Jadi perenungan kita tiap hari mungkin ayat ini. Saya baca ya, atau boleh kita sama-sama baca dong saudara ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-1. Saya mau coba bawa sesuatu saudara lewat ayat ini. 1, 2, dan 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lewat ayat ini saya coba ingin singkapkan sama saudara apa yang bikin kita gagal mengucap syukur. Lihat ayat ini ya. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Terjemahan versi bahasa Inggris disalin dengan kata gini. To everything there is a season. Kata masa disalin dengan kata season. To everything there is a season. Bahwa segala sesuatu itu ada musimnya. Apa sih maksud Alkitab? Bahwa segala sesuatu di kolong langit ini itu ada musimnya. Ada masanya, ada musim. Jadi ayat ini menerangkan, memberitahu kepada kita bahwa hidup di dunia yang kita jalani ini itu adalah merupakan rangkaian musim-musim. Makanya kita sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita, Bapak Ibu rohani kita suka mengatakan gini, musim kehidupan. Jangan ngomel ketika mengalami musim kehidupan. Ada tentu pernah mendengarkan istilah kata musim kehidupan. Ayat ini berkata bahwa to everything there is a season. Bahwa kehidupan ini segala sesuatu adalah rangkaian dari musim-musim kehidupan. Makanya ada lagu yang berkata, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Ingat ya, segala musim di dunia ini itu akan selalu berganti. Musim dengan berganti musim. Musim yang satu selesai pasti berganti dengan musim yang baru lagi. Tapi ada yang gak pernah berganti dan gak pernah selesai, gak pernah di end, gak pernah tamat, gak kayak musim. Itu Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tetap abadi. Musim kehidupan itu selalu berganti. Datang musim yang satu pasti ganti musim yang lain. Maksudnya apa pendeta? Yang namanya musim, rangkaian musim kehidupan yang datang, yang terjadi, yang kita lewati, yang kita alami. Namanya musim itu gak ada yang abadi. Cuman kasih Tuhan yang abadi. Iya kan?
Musim itu gak ada yang kekal. Namanya musim itu gak ada yang selamanya. Musim panas terus gak ada. Musim gugur terus gak ada begitu. Musim rontok terus gak ada. Musim itu tidak ada yang abadi. Musim tidak ada yang kekal. Yang namanya musim itu ada batas waktunya. Musim itu ada expirednya. Musim itu pasti ada selesainya. Gak ada musim itu terus kekal. Hidup kita ngalami musim kehidupan. Kadang ngalami musim gugur. Kita kerjakan ini gagal. Ada namanya musim menabur. Saya pernah terangkan itu sama saudara. Tentang musim-musim kehidupan. Saya gak perpanjang tentang hal itu, Anda udah ngerti. Ya, ada orang ngalami musim-musimnya apa? Mencucurkan air mata. Menabur itu mencucurkan air mata. Kita berharap menuai, bagaimana bisa. Lagi musimnya musim itu. Tapi nanti selesai. Saya gak tahu ya. Apakah sementara saya mengatakan firman Allah ini. Ada yang sedang melewati musim itu. Musimnya gak nyaman. Apa saudara berani berkata bahwa musim-musim yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita itu ada yang baik, ada yang gak baik. Kan kita percaya sepakat dari awal. Kita percaya Tuhan yang baik. Yang kedua, kita percaya Dia selalu melakukan, memberikan yang terbaik. Lalu kenapa kita mengatakan yang terjadi sekarang dalam hidup saya gak baik? Kenapa Anda begitu berani, kita begitu yakin berkata ada musim kehidupan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Ini baik, ini gak baik. Adakah musim yang tidak baik di dunia ini? Saya mau tanya sama saudara. Apakah musim hujan itu baik atau enggak baik? Musim panas sama musim hujan, menurut Anda mana yang lebih baik? Saya yakin jawaban kita berkata sama-sama baik. Kenapa sama-sama baik? Musim hujan ada tujuannya, setuju? Musim panas ada tujuannya. Musim gugur di negara yang punya musim gugur ada tujuannya? Ada tujuannya. Karena setelah gugur pasti muncul musim semi, ada tujuannya. Musim dingin, ada tujuannya. Jangan berkata ini gak baik. Setiap musim rangkaian, musim kehidupan yang terjadi. Itu semuanya baik dan ada tujuannya. Makanya gak heran. Coba munculkan ayat ini lagi. Saya coba jelaskan lewat pengkalimatan yang ada. Lewat frasa-frasa kata yang ada. Lihat. Pengkhotbah 3:1 saya baca ulang sekali lagi. Supaya Anda paham maksudnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada seasonnya. Ada musimnya. Pasti musim berganti musim yang baru. Lalu kalimat berikutnya menarik. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Terjemahan King James Version berkata, a time for every purpose under heaven. Ada satu terjemahan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Itu kata purpose, tujuan. Bahwa setiap musim-musim kehidupan yang datang, setiap rangkaian musim yang setiap tahun kita lewati, itu punya purpose-nya masing-masing. Itu punya tujuan. Apa Anda berani dan yakin berkata musim hujan itu gak baik karena gak ada tujuannya? Loh, ada tujuan loh. Musim panas gak bisa ya, musim panas terus gak ada musim hujan. Gak ada yang kekal. Pasti ada waktunya berhenti musim panas, ganti musim hujan. Musim gugur pasti datang musim semi. Itu semua dikatakan ada purpose-nya, ada tujuannya. Saya ingin berkata sama saudara. Hari ini setiap kita mengalami musim-musim kehidupan yang berbeda-beda. Saya, Yohanes, Naftali, musim kehidupan saya yakin pasti berbeda dengan istri saya. Karena kami pribadi yang berbeda. Musim kehidupan saya beda sama istri saya. Musim kehidupan saudara beda dengan kenalan saudara atau keluarga saudara. Kita beda musimnya. Tapi apakah Anda berani berkata musim kehidupan kurang gak baik? Setiap musim itu Tuhan izinkan datang itu tujuan kebaikan. Saudara, kita umur jalan terus saudara ya. Mungkin di antara saudara hari ini yang ada usianya 70 tahun atau 80 tahun. Setiap orang beda lah pengalaman musim kehidupannya. Dulu waktu saudara masih muda umur 40 tahun atau 30 tahun, 35 tahun. Enak ya, ada punya anak-anak, suami istri kumpul kemana-mana bareng. Begitu anak Anda mulai dewasa,
Dia mulai menikah, punya cucu, mungkin tinggalnya di luar kota. Sekarang gak bisa bareng lagi, berpisah. Kadang anak datang, kadang enggak. Kadang kita usia makin tua, bukan cuma itu kendalanya. Anak itu banyak gak datangnya daripada datang kan saudara ya, jujur saja. Saya juga sebagai anak kan gak bisa setiap hari juga datang ke mami saya. Kadang seminggu sekali, kadang bisa sebulan sekali saudara ya. Mami saya malah sering kali datang ke rumah saya. Kangen namanya orang tua. Kadang anak ada kesibukan, tapi itulah keadaan. Kadang orang tua yang berpikir gini, aduh kok saya ngalami seperti ini ya. Dulu enak bareng kumpul sama anak, sekarang gak bisa ya. Atau ada yang sudah mulai umurnya tua, maafkan saya menyinggung ini. Ya, ada berkata, dulu masih muda sehat, buta tulang, buta daging, kena angin, kena hujan gak apa-apa. Sekarang mulai 70 tahun, sorry ya maaf ya saudara ya. 80 tahun, aduh mulai sakit-sakitan. Jalan mulai gak tegak, kok kayak gak kayak dulu lagi ya. Jalannya mulai sakit, ini mulai gak enak. Tidur mulai tengah malam sudah bangun, gak bisa tidur lagi. Lalu ada mau berkata begini, ini keadaan yang gak baik ya. Saya cuma mau bilang sama saudara, setiap orang itu punya musim kehidupan. Opa, oma, mak engkong, Anda juga punya musim kehidupan. Nanti kita semua termasuk saya juga mengalami musim-musim seperti itu. Dan kita gak bisa berkata ini situasi yang gak baik. Memang gak nyaman saja buat kita. Kita berkata gak baik, daging kita gak nyaman. Nah ketika gak nyaman, kembali berkaca pada firman. Kembali katakan firman Allah. Bahwa Tuhan mau yang dikehendaki adalah mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang membuat kita gagal mengucap syukur? Daging kita merasa gak nyaman. Padahal itu musim kehidupan. Semua berganti. Maaf lagi saya ngomong sama saudara. Gak enak ini ngomongnya pagi-pagi. Saya cuma mau mengatakan itu ya gini. Mengucap syukur. Jangan ngomel. Itu saja saya mau katakan sama saudara. Karena mengomel itu kan salah. Sama dengan Anda berontak sama Tuhan kan. Tuhan salah engkau Tuhan. Kenapa saya ngalami seperti ini? Itulah artinya ngomel bersungut. Mengucap syukur itu artinya saya setuju Tuhan. Saya tetap amin. Apa yang aku alami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kadang dalam hidup ini sorry maafkan. Kadang anak tinggalkan kita jauh. Gak datang, banyak gak datang. Rasanya kangen, kadang cuma telepon. Atau kadang begini, pasangan hidup kita meninggalkan kita, mati maksudnya. Suami tinggalkan kita, atau istri tinggalkan kita. Itu musim kehidupan di dunia memang begitu saudara ya, jangan lupa ya. Itu kan gak nyaman kan. Apa yang membuat kita gagal mengucap syukur? Gak nyaman kita. Saya mau cuma bilang kalau toh itu sedang terjadi sama saudara, tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Memang itulah keadaannya. Segala sesuatu di dunia itu ada musimnya, ada tujuannya. Ada berkata sekarang nembak saya, lalu apa tujuannya? Pasangan saya meninggalkan saya mati, dikuburkan. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Ada untuk ngerti kehidupan, bahwa sesungguhnya kehidupan itu ternyata cuma satu intinya. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang kekal. Anda nangkap gak maksudnya? Hidup ini di dunia cuma hubungan sama Tuhan. Daud itu pernah berkata, sekalipun semuanya meninggalkan dia, orang tuanya meninggalkan dia, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan aku. Itu intinya kita mesti dapat. Ingat ya, Daud juga pernah berkata, Mazmur 37:25 dia berkata, ya, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat yang namanya orang benar ditinggalkan Tuhan. Sampai anak cucunya meminta-minta roti. Inti kehidupan ikut Tuhan itulah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan setia, dia gak pernah tinggalkan kita. Melewati, memasuki, jalani musim kehidupan seperti apapun. Oh, dia setia, dia gak pernah tinggalkan kita. Yang membuat kita gagal mengucap syukur. Daging kita gak nyaman ketika kita melewati musim kehidupan. Yang kita katakan, kok ngalami gini sih? Setiap orang punya musim kehidupan. Dan itu semua punya purpose, punya tujuan. Saya tunjukkan ayat yang terakhir dengan 2 menit, 3 menit waktu yang ada. Coba lihat ayat ini, saya baca dengan cepat. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dunia orang mati. Sorry saya katakan.
Kalau sekarang kita masih hidup, tapi kita gagal mengucap syukur, ngomel bersungut-sungut di mata Tuhan, kita sama dengan orang mati. Karena hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur. Kita masih hidup kan pagi ini. Harusnya kita bisa melakukan kehendak Allah. Apa itu? Mengucap syukur dalam segala hal. Hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur. Kita sering dengar pujian dan memang itu ada di firman Allah. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Membuat iman kita kuat. Bahkan kita akan mengalami janji Tuhan. Ingat Yosua dan Kaleb, 2 orang yang mengucap syukur dalam segala perkara. Mayoritas orang Israel di tanah Mesir gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Bersungut-sungut ngomel. Tidak ada ucapan syukur. Cuma 2 orang yang mengalami janji berkat tanah Kanaan. Mengalami blessing berkat yang luar biasa. Dari mana hasilnya? Mengucap syukur 2 orang ini. Orang semuanya binasa mati di padang gurun. Orang yang mati itu gak bisa mengalami janji Tuhan. Hanya orang yang hidup kan bisa menikmati ngalami janji Tuhan Kanaan. Kanaan itu bicara berkat. Anda ngomong sama orang mati. Orang mati Anda kasih makan. Dia gak bisa nikmati. Ini lo apel, ini lo kepala babi. Dia gak bisa makan, sudah mati kok. Anda ngomong sama orang mati, misalnya kita punya papa. Ayo pak tak ajak jalan-jalan, aku janji pak ke Amerika pak. Sudah mati kok. Anda gak bisa ajak jalan-jalan menikmati berkat ke Amerika, sudah mati. Orang mati gak bisa nikmati janji Tuhan. Anda rindu gak mengalami janji Tuhan. Anda harus belajar mengucap syukur. Karena hanya orang yang hidup yang bisa mengucap syukur. Dan orang hidup yang bisa menikmati janji Tuhan. Ayat yang 19 saya baca dikatakan begini. Ya, tetapi hanyalah orang hidup. Toh lihat. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Dan saya berharap pagi ini setiap kita di mata Tuhan. Kita itu hidup di pandangan Tuhan. Hidup bagaimana? Bisa mengucap syukur. Orang yang tahu tidak bisa berterima kasih mengucap syukur. Di mata Tuhan dia itu mati. Gak bisa ngalami janji Tuhan. Mau ngalami janji Tuhan. Mau saudara ingin melewati musim kehidupan dengan sukacita. Tetap mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur. Berkat blessing Tuhan dicurahkan sama saudara. Ayo yang ngomel-ngomel bertobat. Yang bersungut-sungut bertobat pagi ini. Untuk kita ngalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.